Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya 40 tahun, di umur itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Siti Aisyah pernah meriwayatkan bahwa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah seringkali berkhalwah menyendiri di Gua Hira. Duduk di tempat tersebut, bermalam-malam di tempat tersebut. Kalau bekalnya sudah habis, kembali ke rumahnya lagi, membawa bekal untuk kembali ke gua tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekalnya habis, ke rumahnya Siti Khadijah sudah mempersiapkan bekal baru lagi. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai datanglah melihat berjumpa dengan malaikat Jibril di tempat tersebut yang mana kita ketahui semua pertama kali wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril. Walaupun sebelumnya sudah seringkali mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Di dalam mimpinya mengalami melihat kejadian-kejadian yang aneh. Ketika beliau ingin membuang hajatnya, mendengarkan suara-suara yang aneh, mendengarkan kalimat salam dari batu dan juga pepohonan. Itu semua tujuannya apa? Untuk menenangkan hati Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ketika itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW, Iqra, yang artinya bacalah. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah Nabiyyun Ummi yang tidak bisa membaca ataupun menulis. Dan ummiyahnya Rasulullah SAW ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu kekurangan. Kalau kita tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis berarti kekurangan. Tapi kalau di dalam diri Rasulullah SAW itu justru kelebihan dan juga mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memerintahkan untuk membaca Iqra. Maka Rasulullah pun menjawab, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Maka di situ malaikat Jibril memeluk Rasulullah SAW hatta balagha minnil jahad. Karena pelukannya yang sangat keras sampai Rasulullah SAW sangat capek sekali karena pelukan keras yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika itu kepada Rasulullah SAW dan juga kondisinya dalam keadaan ketakutan. Tsumma arsalani, lantas dilepas Rasulullah SAW dari pelukan malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril menegaskan dan juga memerintahkannya lagi untuk mengatakan Iqra, bacalah wahai Muhammad. Dan Rasulullah ketika itu ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani tsaniyah hatta balagha minnil jahd, dan dilakukan lagi untuk kedua kalinya malaikat Jibril memeluk Rasulullah SAW dan dilepaskan kembali, dan malaikat Jibril ketiga kalinya pun juga mengatakan kepada Rasulullah SAW Iqra, dan Rasulullah membalas ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dijelaskan bahwa pelukan tersebut yang dilakukan oleh malaikat Jibril sampai 3 kali ketika itu. Dan yang keempat, malaikat Jibril baru membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang ada di dalam surat Al-Alaq itu adalah ayat-ayat pertama yang diterima Rasulullah SAW, wahyu yang diterima pertama kali oleh Rasulullah SAW. Maka dalam keadaan seperti itu, yang mana Rasulullah hatinya sudah semakin kuat. Karena ada permulaan-permulaan sebelum itu
yang seperti tadi kita jelaskan dari mimpi-mimpi yang seringkali dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari suara-suara yang didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada wujud orang di tempat tersebut. Maka Rasulullah dalam keadaan ketakutan turun dari gua tersebut sampai masuk ke rumahnya, bertemu dengan kekasihnya itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka seperti kebiasaan Siti Khadijah yang senantiasa menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru pertama kali kalau kita lihat Siti Khadijah sudah memperlakukan hal seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih masa Siti Khadijah bersama Rasulullah kurang lebih masih 10 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang dialami oleh Siti Khadijah yang berhasil menggembirakan, menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dijelaskan di sini Rasulullah memerintahkan kepada Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Zammiluni zammiluni. Maka Siti Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadiannya kepada Siti Khadijah. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku ini takut kepada diriku sendiri. Sudah beberapa waktu mengalami hal-hal yang aneh. Ujungnya tadi aku melihat malaikat yang sangat besar sekali dan mengabarkan kabar seperti itu kepada diriku. Maka di situ Siti Khadijah pun tetap di dalam ucapan pertamanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlakukan kepada dirimu wahai Muhammad perlakuan yang buruk. Di situ Siti Khadijah mengatakan kalla. Tidak perlu takut engkau wahai Muhammad kepada dirimu. Wallahi la yukhzikallahu abada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakan dirimu sama sekali. Maka di situ disebutkan sifat-sifat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Wa tuqrid dhaif, menjamu tamu, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Menolong orang-orang yang membutuhkan dan juga orang-orang yang tidak mampu. Wa tu'inu ala nawa'imil haq. Dan ketika ada perkara-perkara yang besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali ikut andil di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Maka dengan sifat-sifat itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan Muhammad bin Abdullah. Maka untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, Siti Khadijah tidak selesai dengan ucapannya itu saja. Siti Khadijah berusaha supaya suaminya ini memiliki hati ataupun perasaan yang lebih tenang daripada sebelumnya, supaya meyakini bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah SAW itu bukan sesuatu yang buruk. Apa yang dilakukan Siti Khadijah, fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah pun mengantarkan Rasulullah SAW kepada salah satu pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal, yang mana pendeta tersebut adalah sepupu Siti Khadijah. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Dia orang yang sudah memeluk ajaran Nasrani di masa jahiliyah dan biasa menulis daripada kitab Injil dari bahasa Abraniyah dijadikan dengan bahasa Arab, dirubah dengan bahasa Arab. Wa kana syaikhan kabiran qad ami. Usianya sudah tua sekali dan sudah buta, sudah tidak bisa melihat lagi. Maka di situ Siti Khadijah pun menceritakan kepada ataupun meminta kepada sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah disampaikan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Waraqah bin Naufal yang memiliki ilmu daripada kitab Injil, beliau katakan hadzan namus alladzi kana yanzilu ala Musa. Bahwa ini adalah malaikat yang mana malaikat tersebut senantiasa turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jad'a, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Maka beliau pun
menginginkan andai saja dirinya itu masih memiliki kekuatan. Andai saja diriku ini nanti masih hidup. Di waktu apa? Idh yukhrijuka qaumuk. Di waktu kaummu nanti mengeluarkan ataupun mengusir dirimu wahai Muhammad. Jadi dari sini kita lihat bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah disifatkan tentang Rasulullah SAW itu sedetail mungkin. Sampai kejadian-kejadian yang akan dialami oleh Nabi akhir zaman itu diceritakan di situ. Waraqah bin Naufal mengetahui bahwa Rasulullah nanti akan diusir dari kota Mekkah. Dari mana? Dari kitab-kitab terdahulu. Dan juga dari kebiasaan para nabi dan juga para rasul pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Tapi di sini Rasulullah SAW nanti akan diusir oleh kaumnya. Maka mendengarkan ucapan seperti itu Rasulullah pun terheran-heran dan juga kaget. Karena kita ketahui Rasulullah SAW selama 40 tahun berada di kota Mekkah. Beliau adalah orang yang diagungkan. Beliau adalah orang yang dimuliakan. Tidak ada orang di kota Mekkah yang tidak suka dengan Rasulullah SAW. Mereka semua menyukai Rasulullah SAW. Mereka semua mengagungkan Rasulullah SAW dan juga menghormati Rasulullah SAW. Sehingga ketika dikabarkan bahwa kaumnya nanti akan mengusir dirinya, beliau pun kaget. Seraya bertanya kepada Waraqah bin Naufal, awa mukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengusir diriku? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, na'am, benar. Mereka nanti akan mengusir dirimu wahai Muhammad dari kota Mekkah. Dan Waraqah pun ingin menenangkan hati Rasulullah SAW seraya menceritakan, lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bih illa udi. Bahwa tidak ada seseorang yang membawa seperti apa yang engkau bawa wahai Muhammad, yang artinya orang tersebut diutus menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul, kecuali orang tersebut pasti akan dimusuhi. Jadi sudah ada pelajaran pertama yang didapatkan Rasulullah dari Waraqah bin Naufal supaya beliau tenang. Rasulullah tenang, andai saja dicaci, dimaki, difitnah, dimusuhi, beliau sudah mengetahui bahwa para nabi dan juga para rasul diperlakukan hal seperti ini. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun sering dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati Rasulullah SAW kejadian-kejadian yang seperti ini. Seluruh para nabi dan juga para rasul juga diperlakukan hal seperti ini. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diutus menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Dan Waraqah bin Naufal mengakhiri ucapannya, wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran muazzara. Andai saja aku nanti mengalami di masa engkau diusir oleh kaummu wahai Muhammad, engkau dimusuhi oleh kaummu wahai Muhammad, maka aku adalah orang yang paling depan untuk menolong dirimu wahai Muhammad. Maka tidak lama setelah kedatangan Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal, beliau pun wafat. Waraqah bin Naufal pun wafat, wafataral wahyi. Dan wahyu yang ketika itu dialami oleh Rasulullah SAW sempat berhenti beberapa waktu. Ada yang mengatakan di situ puluhan hari tidak turun wahyu kepada Rasulullah SAW sampai nanti ada kejadian-kejadian di masa itu yang mana Rasulullah SAW karena sudah asyiknya melihat keindahan yang sangat luar biasa dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai beliau ini berusaha untuk bunuh diri. Karena apa? Karena melihat sesuatu yang ada di hadapannya sudah tidak enak lagi. Sudah merasakan keasyikan yang sangat luar biasa, keindahan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW di waktu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia biasa. Manusia kalau sudah mencintai seseorang saja bisa saja bunuh diri kalau diabaikan oleh orang tersebut. Rasulullah manusia tapi bukan seperti manusia biasa, bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia. Sehingga nanti kelanjutan ceritanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa itu, bagaimana perasaan hati Rasulullah SAW di masa itu, kita insya Allah lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam.